Sore itu, Jio yang sedang menikmati suasana pantai yang indah. Jio yang teringat dengan mantan kekasihnya yang sangat Jio yang cintai. Dan kita akan flashback ke masa lalunya. Jio yang tinggal di rumah sederhana hanya bersama neneknya saja di kampung. Sekarang Jio yang masih duduk di bangku SMA. Bahkan di sekolahnya ia memiliki nama panggilan si tempat sampah karena ia selalu saja membual dan membuat kekacauan di sekolahnya. Hari berganti ketika Jio Yang sedang membuat sebuah perayaan bersama temannya Jinpei untuk toko kaset yang baru ia buka. Tetapi ketika Jinpei menyalakan kembang api itu, apinya malah menjalar ke kardus kaset milik Jio Yang. Mereka berdua panik mencari air ke sana kemari untuk memadamkannya. Jio yang berlari tanpa melihat ke arah jalan bahwa ada mobil yang akan menabraknya. Tetapi untung saja mobil itu bisa menghindar. Dan akibat itu air hujan yang tergenang bisa menciprat ke arah api yang masih menyala. Di dalam sana ada laki-laki bernama Zhou Chan. Untuk sejenak mereka saling tatap sebelum Zhou Chan melanjutkan perjalanannya. Scene pun berpindah. Hari ini kelas kedatangan murid baru dan ternyata dia adalah Zhou Chan. Ia pindahan dari Beijing dan sekarang ia tinggal di kota ini bersama ibunya saja. Zhou Chan adalah anak yang pintar dan berprestasi dalam bidang seni melukis. Lalu tiba-tiba datanglah Jio Yang untuk masuk ke dalam kelas itu. Dia terlambat untuk masuk karena beralasan bahwa ia bertemu perempuan hamil. Dan ketika gurunya menanyakan kenapa baju Jio Yang kotor, Jio Yang menjawab bajunya terkena cipratan air mobil. Namun gurunya tetap tidak percaya dengan alasan Jio Yang itu. Dan Pak Guru ini menghukum Jio Yang untuk berdiri di luar. Namun setelahnya Zhou Chan berbisik kepada gurunya bagaimana kalau dia benar dengan alasannya. Zhou Chan ditekan oleh ayah dan ibunya untuk bisa masuk ke Universitas Renmin jurusan administrasi bisnis di Beijing. Karena itulah kedua orang tua Zhou Chan tidak mengizinkan Zhou Chan untuk melukis. Karena kedua orang tuanya beranggapan bahwa melukis bisa mengganggu tujuannya. Hari berganti ketika Zhou Chan akan mengikuti sebuah les. Namun gurunya sedang tidak enak badan kala itu. Zhou Chan pergi dari sana dan ia menyadari di celananya ada makanan yang menempel. Dan itu membuatnya sangat malu ketika berjalan. Zhou Chan lalu masuk ke dalam toilet umum yang sedang diperbaiki. Dia kebingungan untuk membersihkan celananya yang kotor itu. Tapi tiba-tiba Jio yang masuk dan itu membuat Zhou Chan refleks masuk untuk bersembunyi. Karena hal itulah akhirnya Jio yang menyadari bahwa sekarang Zhou Chan membutuhkan bantuannya. Segera Jio yang memberikan sebuah kertas untuk menutupi celana Zhou Chan yang kotor. Lalu ketika di luar Zhou Chan dan Jio yang menjadi sedikit akrab. Apalagi Jio yang meminjam jaket Jinpei untuk menutupi celana Zhou Chan. Lantas Jinpei yang cemburu segera mengejar Jio Yang dan Zhou Chan. Tadinya di sana mereka akan berkelahi, namun dengan tingkah konyolnya mereka tidak jadi melakukan itu. Tiba-tiba ada seorang tetangga yang melabrak mereka semua. Big Yong ini memarahi mereka semua karena masih SMA sudah mengenal kekerasan. Tapi di sana mereka mengelak bahwa mereka semua hanya sedang bermain dan akan membuat sebuah grafiti di toko Paman Yang. Big Yong tidak percaya dengan alasan mereka itu. Hingga akhirnya Big Yong meminta bukti grafiti supaya Big Yong bisa mempercayai mereka. Mereka kebingungan karena tidak ada yang bisa menggambar grafiti, ya karena itu cuman alasan saja. Tapi tiba-tiba Zhou Chan maju dan di sana Zhou Chan mulai menggambar grafiti menunjukkan bakatnya. Ketika mereka akan pulang, Jio yang memiliki sebuah ide, yaitu bagaimana jika Zhou Chan menggambarkan sebuah lukisan untuk pajangan di toko kasetnya supaya menarik pembeli. Pada awalnya Zhou Chan menolak,
Namun karena bantuan Jioyang hari ini pada Zhou-chan, akhirnya Zhou-chan mau membantu Jioyang membuat sebuah karya untuk menarik pembeli ke toko kasetnya. Setelah Zhou-chan membuat karya yang indah waktu lalu, akhirnya toko kaset Jioyang menjadi ramai pembeli yang datang. Atas penjualan kasetnya yang meningkat drastis, Jioyang menemui Zhou-chan dari luar jendela dan memamerkan hasil penjualan kasetnya. Singkat cerita, ketika di sekolah lampu semua ruangan tiba-tiba padam. Dan ketika semua orang keluar untuk bersenang-senang, Jioyang ditarik Zhou-chan untuk mengobrol. Jioyang menanyakan apakah mata Zhou-chan terus bersinar seperti itu. Zhou-chan menjawab pertanyaan Jioyang, mataku bersinar hanya bersamamu saja. Akibat itu pun, Jioyang jadi salting parah karena mendengarnya. Dan ternyata Zhou-chan yang mengatakannya juga jadi ikut salting. Namun, kesenangan mereka berdua berhenti begitu saja. Karena ketika lampu menyala, ibu Zhou-chan datang dan memarahi Zhou-chan karena telah berani melukis lagi. Dan tak sampai di situ, Jioyang juga disalahkan oleh ibu Zhou-chan karena telah berani mempengaruhi anaknya. Ibu Zhou-chan menegaskan bahwa hanya sampah yang masuk ke tempat sampah. Jioyang yang mendengar itu pun merasa sakit hati dan ia pergi dari ruangan itu. Malam harinya, Jioyang menangis teringat dengan ucapan ibu Zhou-chan ketika di sekolah. Namun ternyata Zhou-chan menghubungi Jioyang lewat SMS untuk meminta maaf atas kesalahan ibunya dan mengajak Jioyang untuk bertemu. Setelahnya mereka bertemu dan menghabiskan waktu bersama hingga matahari terbit. Lalu hari ini kebetulan Zhou-chan akan mengikuti lomba melukis. Dia melempar peralatan lukisnya lewat jendela agar bisa dibawa Jioyang, lalu mengendap-endap agar tidak dicurigai oleh ibunya. Di bawah ternyata Jioyang sudah menunggunya. Jioyang memberikan alat-alat lukis itu sembari memberikan semangat untuknya. Tapi ketika Zhou-chan sudah sampai di tempat lomba, ternyata dia meninggalkan kartu pesertanya. Zhou-chan sangat panik karena tanpa kartu itu dia tidak akan bisa mengikuti lomba itu. Zhou-chan pun meminta izin pada salah satu staf di sana untuk membawa kartu pesertanya. Namun mengejutkan ternyata di sana Zhou-chan melihat Jioyang berlari menggunakan tong sampah untuk berlindung dari hujan. Ini semua Jioyang lakukan untuk memberikan kartu peserta yang Zhou-chan tinggalkan. Dan Zhou-chan yang melihat itu langsung segera menyusul Jioyang menggunakan tong sampah juga. Hari kelulusan pun sudah tiba. Para siswa yang lulus ujian disambut dengan bangga oleh orang tuanya termasuk Zhou-chan. Zhou-chan pulang bersama ibunya melewati sebuah pasar. Di sini Zhou-chan meminta agar ibunya memasak ikan untuk nanti malam. Dan ketika ibu Zhou-chan pergi, dia melihat Jioyang di sana yang sedari tadi menatap Zhou-chan. Jioyang memberikan selamat untuk Zhou-chan yang berhasil lulus dan bisa masuk ke universitas. Jioyang mengatakan, sekarang sudah selesai, bagaimana rasanya? Zhou-chan yang mendengar pertanyaan itu merasa gugup. Tapi setelahnya Zhou-chan mengatakan, aku tidak merasa sudah selesai. Mereka berdua saling menatap dan Zhou-chan pun mencium Jioyang yang di tempat itu sebagai bentuk rasa cintanya pada Jioyang. Tahun 2009, Zhou-chan telah berhasil masuk ke universitas impian orang tuanya. Dia merasa sangat bahagia, apalagi di kehidupannya Zhou-chan memiliki kekasih yang lucu yaitu Jioyang. Hubungan mereka berdua berjalan dengan baik selama beberapa tahun ini, dan Zhou-chan sangat bersyukur bisa mencintai orang seperti Jioyang. Tetapi kebahagiaan mereka harus berhenti dulu. Penyebabnya adalah ketika Zhou-chan sedang magang di suatu perusahaan.
Waktu itu, Zhou Chan ditelepon oleh Jio Yang bahwa ia telah memesankan makanan untuk Zhou Chan kerja. Setelahnya, ketika beberapa menit lagi Zhou Chan akan mulai presentasi, Zhou Chan ditelepon oleh kurir makanan itu. Zhou Chan berlari keluar untuk membawa makanan yang kekasihnya pesankan itu. Namun sayangnya Zhou Chan susah untuk masuk kembali karena dia ketinggalan lagi ID card-nya. Di ruangan tempat kerja Zhou Chan sudah terlihat kacau karena teman Zhou Chan kesusahan mencari file yang harus dipresentasikan. Akibatnya Zhou Chan dimarahi dan dianggap tidak becus untuk bekerja. Ketika Zhou Chan akan pulang, ia dihampiri oleh Jio Yang. Di sini Jio Yang bertanya keadaan Zhou Chan yang terlihat kacau. Namun Zhou Chan di sini malah diam dan berujung memarahi Jio Yang. Zhou Chan mengucapkan, "Berhentilah memperdulikan hidupku, karena kamu memiliki kehidupanmu sendiri dan aku memiliki kehidupanku sendiri." Jio Yang hampir meneteskan air matanya, tapi setelahnya Jio Yang mengatakan, "Jangan temui aku." Lalu mereka berdua pun bertengkar. Kehidupan keduanya seakan hancur, apalagi ketika Jio Yang melihat potret Zhou Chan di kampusnya bersama seorang perempuan. Ia menangis, terisak, dan untungnya ada sahabatnya di sana untuk menenangkannya. Di hari berikutnya, ada sepasang suami istri yang sedang mengambil pemotretan. Kebetulan mereka kekurangan orang untuk melemparkan buket bunga, dan untungnya mereka melihat Jio Yang dan meminta bantuannya. Kenangan yang indah bersama Zhou Chan teringat kembali oleh Jio Yang, dan itu semua membuat air mata Jio Yang menetes. Namun sebelum dia melemparkan buket bunga itu, Zhou Chan datang. Akhirnya mereka berdua saling memaafkan dan bercerita satu sama lain tentang hubungan mereka beberapa hari yang lalu karena diambang kehancuran. 2015, di tahun ini Zhou Chan dan Jio Yang sudah memiliki pekerjaannya masing-masing. Bahkan mereka berdua sudah tinggal bersama. Bahkan mereka berdua kadang tidak memiliki waktu untuk bersama menukar cerita. Hingga pada suatu saat di mana Jio Yang mendapatkan sebuah kabar bahwa neneknya sedang kritis di rumah sakit. Sementara itu, Zhou Chan sedang sibuk dengan urusannya karena akan mendapatkan sebuah proyek besar. Zhou Chan mendapatkan telepon dari Jio Yang. Ia meminta agar Zhou Chan segera datang ke rumah sakit karena neneknya kritis saat ini. Namun karena kesibukannya, Zhou Chan tidak datang. Hal terberat pun menimpa Jio Yang ketika neneknya meninggal dunia. Jio Yang seakan hancur begitu saja, apalagi tidak ada kehadiran Zhou Chan di sampingnya saat ini. Pada malam harinya, Zhou Chan pergi ke rumah sang nenek. Namun ia tidak melihat ada Jio Yang di sana. Hingga akhirnya Zhou Chan rela menunggunya di luar. Pagi hari pun tiba. Zhou Chan akhirnya melihat Jio Yang saat itu. Namun kondisinya terlihat sangat buruk karena bersedih. Setelah mengetahui bahwa nenek Jio Yang telah meninggal, akhirnya mereka berdua pun pulang. Namun akibat Zhou Chan tidak datang menemaninya ketika di rumah sakit, Jio Yang mulai menunjukkan perubahannya. Jio Yang menjadi sangat acuh. Hubungan yang telah bertahun-tahun berakhir begitu saja, meninggalkan banyak kenangan indah. Bahkan kenangan tersebut sangat susah untuk dilupakan. Seakan-akan hanya kematianlah yang hanya bisa menghilangkan kenangan itu. Setelah 1 tahun mereka berpisah, Jio Yang memutuskan untuk menemui Zhou Chan di tempat kerjanya. Mereka bertanya tentang kabarnya masing-masing, hingga akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama untuk mengenang kebersamaan mereka. Lalu ketika di atas jembatan layang, Jio Yang pamit pulang kepada Zhou Chan. Namun karena rindu yang berat menggebu dan rasa cinta yang masih membara, mereka pun berpelukan untuk sedikit memudarkan rasa itu.
Scene berpindah ketika Jio yang sedang membeli beberapa makanan di minimarket. Dia keluar dan mendapatkan sebuah pesan dari Jo Chan. Mereka berdua saling bertukar kabar dan ini sangat membuat Jio yang tersenyum dengan bahagia. Namun kebahagiaan itu harus berakhir setelah Jio yang mendapatkan kabar dari Jo Chan bahwa dia akan menikah. Di akhir film ini, Jio yang memutuskan untuk tidak hadir di pernikahan Jo Chan. Ia sangat merasa terpukul 8 tahun lebih bersama Jo Chan, tapi ia sekarang menjadi suami orang. Waktu yang kita habiskan bersama adalah pelajaran berharga. Meski akhirnya tak berujung pada ikatan suci pernikahan, cinta sejati tak selalu harus dimiliki untuk menjadi bermakna. Terkadang perpisahan adalah bagian dari takdir yang harus diterima. Meski berat di hati, kita harus menyadari bahwa lamanya hubungan bukanlah ukuran kesuksesan cinta, melainkan bagaimana kita menghargai setiap momen dan belajar dari setiap pengalaman yang ada. Nah guys, itulah dia alur ceritanya. Semoga kalian semua suka dan semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. And see you next time.